Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dangu Inspirasi, kita kembali berbincang bersama Ibu Profesor Tuti Anggraini, PhD. Nah, di video sebelumnya yang ada Ibu Tuti membahas tentang kopi, penyudahan panas ya Ibu. Iya. Nah, itu sahabat Dangau ada yang ingin mengenal lebih jauh tentang teknik penyeduhan cold brew ya Bu. Nah, itu apa yang membedakan teknik itu Bu? Ya, jadi penyeduhan kopi ini yang umum dilakukan orang kan dengan menggunakan air panas ya. Jadi sebenarnya ini adalah lebih ke prinsip ekstraksi ya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai cold brew. Jadi bagaimana pemrosesan mendapatkan ekstrak dari kopi ini dengan cara penyeduhan dengan air yang tidak panas ya. Jadi jadi istilahnya dingin ya, penyeduhan dingin. Jadi kedua teknik ini tujuan kita mengkonsumsi kopi ini adalah kita akan mau mengambil senyawa-senyawa baik yang ada dalam kopi, kemudian kita pindahkan ke dalam air kita ya sebagai pelarut. Jadi itu sebenarnya lebih ke prinsip ekstraksi ya nih. Jadi kalau kita menggunakan air panas, otomatis senyawa-senyawa yang terdapat pada kopi ini yang larut air akan terlarut dengan air dalam jumlah yang lebih besar karena kita menggunakan air panas ya. Jadi kalau ini kan dalam bentuk udah kering ini ya. Jadi kopi ini dalam bentuk kering, jadi untuk merusak dinding-dinding selnya ini diperlukan supaya ketika kita merusak dinding-dinding selnya, jadi senyawa-senyawa yang kita inginkan pada kopi itu juga akan banyak terambil oleh air panas itu. Nah, kalau kita menggunakan cold brew, jadi cold brew itu adalah kita pemrosesan mengambil ekstrak yang ada pada kopi dengan cara dingin. Jadi kita sama sekali tidak melibatkan air panas. Jadi ada berbagai cara sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat hasil penelitian beberapa jurnal itu mereka melakukan dengan cara-cara yang berbeda-beda pula sebenarnya. Cuman secara garis besar adalah caranya pertama ini kopi ini kita perkecil ukurannya. Jadi memperkecil ukuran itu adalah usaha kita untuk memperbesar luas permukaan supaya dia gampang terekstrak ya. Jadi setelah kita perkecil ukurannya, kemudian kita kasih air biasa ya, air biasa saja yang suhu ruang saja ya, kita kasih di air suhu ruang, kemudian kita simpan di dalam kulkas. Misalnya kita masukkan ke dalam wadah ya. Kemudian setelah kita berikan dengan air yang tidak panas tersebut, kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, jadi dia akan kita biarkan dia dengan metodenya itu namanya adalah maserasi ya, perendaman sebenarnya, cuma kita menggunakan suhu dingin ya. Jadi kita rendam, jadi syaratnya harus terendam dulu bubuk kopi dengan air yang akan kita gunakan. Dengan perbandingan, kalau melihat jurnal itu macam-macam perbandingan orang yang digunakan orang ya. Nah, jadi kita masukkan ke dalam lemari pendingin dan dibiarkan di situ sekitar, ada yang membiarkannya 12 jam, ada yang lebih juga. Jadi kan karena ini bervariasi ya. Jadi setelah dia taruh, misalnya kita menggunakan waktu ekstraksinya 12 jam di dalam kulkas ya. Jadi setelah dia 12 jam di dalam kulkas ya, kemudian kita keluarkan, baru kita saring, baru kita minum ekstraknya. Jadi tetapi tentu saja rasa yang dihasilkan itu tidak sekuat kalau kita menggunakan air panas ya. Jadi karena apa? Karena komponen-komponen itu tentu terekstraknya juga dalam jumlah yang terbatas karena kita tidak menggunakan panas tadi. Jadi kalau prinsip ekstraksi kan panas itu yang menyebabkan kita mengekstrak itu lebih banyak. Sementara kalau kita mengekstrak dalam keadaan dingin, tentu saja komponen yang akan kita ekstrak itu tidak akan sebanyak kalau kita menggunakan air panas. Jadi kalau untuk cold brew sendiri, dia rasanya itu bisa ringan saja gitu. Karena memang artinya komponen yang terekstrak itu memang sedikit gitu. Jadi keasamannya juga rendah ya, senyawa-senyawa lain yang terekstrak itu juga rendah gitu. Tapi ini kan ada yang suka dengan cara cold brew atau yang cara hot brew juga aneh. Berarti kalau yang hot brew ini bisa diseduh langsung gitu ya, sedangkan yang cold brew ini perlu dinginkan dulu perlu waktu untuk mengekstraknya ya. Nah itu tadi ya nih dari Ibu itu disaring, lalu ekstraknya itu yang dipakai. Iya, itu berarti air saringan yang ya, hasil saringnya, ampasnya dipisahkan. Ya.
Dan bisa juga sebenarnya orang kadang-kadang ada orang yang menjual seperti kopi tubruk ya. Kopi tubruk itu kan istilah kalau untuk semua bubuk kopinya kita campurkan ke dalam airnya dan tidak dipisahkan. Nah itu kan bisa juga, tapi nanti kan partikel-partikel berat berkurang beratnya karena udah didiamkan kan dia akan mengendap ya. Jadi bisa juga tidak dipisahkan ya. Jadi dengan cara minum kopi tubruk biasa. Ya. Oke Bu, terima kasih informasinya Bu. Mungkin bagi pecinta kopi itu jadi tahu beberapa teknik tentang penyeduhan kopi dan juga sahabat Dangau yang bertanya mengenai kopi. Mungkin Ibu tambahkan sedikit. Boleh, jadi ini mungkin untuk orang-orang yang punya mah mungkin ya, yang tidak tahan dengan keasaman tinggi. Jadi cold brew itu lebih direkomendasi ya. Jadi tingkat keasamannya kan rendah. Ya. Menjadi solusi ya Bu bagi pecinta kopi yang yang sensitif terhadap kopi dengan asam yang tinggi, jadi dia bisa menggunakan kopi yang diproses dingin. Oke, terima kasih Ibu atas cerita singkat mengenai teknik penyeduhan kopi ini. Sekian bincang-bincang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.